Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa bertemu dalam dunia maya dengan kajian tafsir surat Yusuf. Jadi surat Yusuf ini adalah surat yang ahsanal qasas, cerita sangat bagus sekali dalam Al-Quran. Kemudian satu surat ini sangat runtut sekali perjalanan Nabi Yusuf sampai menjadi raja. Nah, sahabat-sahabat sekalian, epik romantik dalam kisah surat Yusuf juga terulas ya nanti. Pasti ini sangat disenangi apalagi dengan kaum Hawa. Nah, ini adalah nabi yang sangat tampan. Sebetulnya Nabi Muhammad juga tampannya luar biasa. Tetapi Nabi Yusuf ini juga merupakan salah satu nabi yang sangat memukau wajah ketampanannya, sehingga banyak penduduk Mesir ya, penduduk kota Mesir itu yang sangat mengakui sampai mengiris-iris jemarinya itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, akan saya mulai. Sebelum kita mulai kajian tafsir Jalalain tentang surat Yusuf ini, mari kita bertawasul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW beserta para istrinya, para putra-putranya, juga anak cucunya, dan sahabat, syuhada, semuanya ahlul Quran. Lalu kita juga tawasul terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan kepada Sayyidah Zalikhah yang akhirnya menjadi istri beliau. Kita juga tawasul kepada guru besar kita, Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Shuaib Bahrudin sebagai referensi kita. Juga kita tawasul terhadap pengarang kitab tafsir Jalalain, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian marilah juga kita berdoa agar ilmu yang kita dapat ini barokah untuk semuanya. Dan inilah Al-Quran yang membawa kisah-kisah yang memberikan inspirasi terhadap kehidupan kita dan membawa ilmu, tentunya merupakan dokumen yang terus hidup ilah yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yusufa utawi surat Yusuf iku makiyatun, bangsa surat makiyah. Mi'atun wa ihda asyara ayatan, ayate 111 ayat. Jadi surat Yusuf ini terdiri dari 111 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra utawi alif lam ra, Allah utawi Allah iku a'lamu luwe pirsa bi muradihi kelawan kang den karepaken bidzalika kelawan alif lam ra. Tilka ing mengkono iku hadhil ayatu utawi piro-piro ayat di surat Yusuf iku ayatul kitabi, ayat kitab Al-Qur'ani tegese Al-Qur'an. Wal idhofatu utawi dadi idhofah bimakna min mubinin, bimakna min kelawan makna min al mubini kang pertelo, al mudhiri kang jelas, lil haqqi maring kebenaran, minal batili saking kebatilan. Inna sak temane ingsun iku anzalna wis nurunaken sapa ingsun hu ing kitab Qur'anan ingkang rupa Al-Qur'an Arabian kang bangsa Arab bilughatil Arabi tegese kelawan bahasa Arab. Jadi Al-Qur'an itu memang diturunkan kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. La'allakum supaya sira kabeh ya ahla Makkah, he penduduk Makkah, iku tak kilu na padha angen-angen sapa sira kabeh. Tafhamu na tegese padha ngerti sapa sira kabeh ma'anihi ing pira-pira maknane Al-Qur'an. Nahnu utawi ingsun iku nakusu nyeritakaken sapa ingsun alaika ing atase sira Muhammad ahsanal qasasi ing luwih bagus-baguse cerita. Bima sebab yen to paring auhaina, bima auhaina sebab yen to paring wahyu sapa ingsun, biihaina paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira. Hadzal Qur'ana ing iki Al-Qur'an. Wa in mukhaffafatun lan sak temene utawi in iku mukhaffafah.
Ai wa innahu lan sak temene sira kunta ana sapa sira min qablihi saking sadurunge liman maring wong al-ghafili nakang padha lali. Uzkur nutura sapa sira idqala ing mangsane matur sapa Yusuf Nabi Yusuf li abihi maring bapake Nabi Yusuf Yakuba yaiku Nabi Yakub. Ya abati do bapak ingsun bil kasri kelawan dikasro dalalatan krana nuduhaken ala ya ilmu dhafati ing atase ya idhofa al mahdhufati kang dibuang wal fathilan di fathah dalalatan krana nuduhaken ala alifin ing atase alif mahdhufatin kang dibuang kulibat kang digantikaken aniliyai saking ya. Apa yang dihaturkan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya, ini saat temene ingsun iku roaitu ningali sapa ingsun fil manami ing dalem turu ingsun ahada asyara ing 11 apane kaukaban lintange wasyamsa lan srengenge wal qamara lan rembulan roaitu hum weru sapa ingsun hum ing kabeh tak kidun iku muataken li maring ingsun sajidi nahale sujud kabeh. Jadi Nabi Yusuf itu bermimpi ya, bermimpi melihat 11 bintang, kemudian matahari dan rembulan. Nah, semuanya itu sama bersujud kepada Nabi Yusuf. Jumi'a di kumpulaken bilyai kelawan ya wan nunilan nun. Jumi'a dijamaaken ya, jamak bilyai kelawan ya wan nunilan nun lil wasfi krana nyifati bisujudi kelawan sujud alladzi huwa kang utawi sujud iku min sifatil uqlai setengah saking sifate wong kang duwe akal. Jadi kan matahari, bintang, rembulan itu kan makhluk yang tidak berakal ya, yang tidak memiliki akal. Tetapi kemudian dalam kata ayat berikutnya itu ada li sajidin. Sajidin itu sujud itu menunjukkan bahwa itu seperti orang yang berakal. Berarti 11 bintang, rembulan dan matahari itu adalah isyarat bahwa itu adalah manusia, bukan yang sesungguhnya. Qala dawuh sapa bapake Nabi Yusuf, ya bunayya he anak ingsun la taksus ojo nyeritakaken sapa sira ru'yaka ing mimpi sira ala ikhwatika ing atase sedulur sira fayaki dumangka sebab nipu laka maring sira kaidan kelawan tipuan yah talu tegese ngrekodaya fi halalika ing dalem ngrusak sira hasadan krana hasud li ilmihim krana ngertine ikhwat bitakwiliha kelawan takwile mimpi sira min annahum saking sak temene ikhwat al kawakibu apa pira-pira lintang wasyamsu lan utawi srengenge iku ummuka ibu sira wal qamara lan rembulan iku abuka bapak sira. Kemudian setelah Nabi Yusuf itu menceritakan habis bermimpi melihat 11 bintang, kemudian matahari dan rembulan bersujud kepadanya, Nabi Yakub ini melarang, wahai Yusuf, jangan sampai mimpimu itu kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia bisa mentakwili ya, dia bisa mengerti maksud dari mimpi itu sehingga kemudian para saudaramu itu hasud ya. Hasud itu iri hati, ya, sakit ini ya, hati yang sakit. Iri hati yang menyebabkan orang melakukan sesuatu agar kenikmatan orang tersebut hilang. Itu hasud. Sedangkan jika iri tetapi kemudian dia berlomba-lomba agar sama dengan orang yang diiri, itu namanya ghibthah. Lah, misalnya ada ketua komisariat atau ketua rayon atau ketua kopri. Nah, saya kepingin seperti itu. Nah, kemudian dia berlomba-lomba dengan prestasinya, maka si A ini kemudian terpilih untuk menjadi ketua. Itu namanya ghibthah, bukan hasud ya. Nah, ada perbedaan loh ya. Hasud itu artine loro.
wis atine loro kepingin nikmat di orang tersebut itu juga hilang. Itu namanya hasud, hilangnya kenikmatan atas diri seseorang. Jadi lek ono wong loro dhek seneng, nah itu hasud. Sedangkan hibto itu tidak. Hibto itu adalah sebuah keinginan ya, bukan ya iri, tetapi keinginan ini dipacu dengan sesuatu yang sangat positif. Ini dianjurkan. Jadi al mu'minuna ghibtatun wal hasudu lil munafiki. Jadi orang mukmin itu hibto, berkeinginan tetapi dengan dipacu sesuatu yang positif. Tetapi bagi orang yang munafik, dia bisanya adalah hasud, terus iri, terus dan sebagainya. Nah, seperti itu. Sampai di ayat ini kita jangan sampai memiliki sikap suudzon terhadap saudara-saudara Nabi Yusuf ya. Kita akan terus mendengarkan kisahnya. Yang terpenting hati kita jangan sampai suudzon terhadap saudara-saudara Nabi Yusuf yang ada 11 itu. Tetap kita harus berpikiran yang positif, tetap hanya membaca sejarah secara objektif. Jadi kemudian setelah bermimpi semacam itu, Nabi Yusuf dilarang oleh bapaknya untuk cerita kepada saudara-saudaranya. Nah, kenapa? Kemudian Nabi Yakub menjelaskan 11 itu adalah saudaramu. Sedangkan wasyamsu, matahari itu adalah ibumu. Nah, ternyata perempuan itu diidentikan dengan matahari ya. Padahal selama ini yang identik lembut itu adalah rembulan, tetapi tidak. Justru matahari itu adalah identik dengan ibu. Kemudian wal qamari, bahwa wal qamaro abuka, bahwa rembulan itu adalah isyarat bapakmu, yaitu aku. Kesemuanya ini nanti akan sujud kepadamu. Nah, seperti itu gitu. Akhirnya mimpi ini harus dirahasiakan, jangan sampai keperucut, khawatir saudaramu hasud lalu melakukan sesuatu kekerasan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dilarang sama bapaknya. Lalu inna syaitona, sak temene setan, lil insani maring menungso iku aduwun, musuh mubinun kang jelas. Dohirul adawati, tegese musuh kang jelas. Wa kadzalika lan utawi mengkono kama kaya keterangan ra'aita kang wis weruh yajtabi ka bakal milih ing sira, yahtaru ka tegese milih ka ing sira sapa rabbuka pangeran sira, wa yu'allimuka lan bakal mulangi ka ing sira min ta'wili saking takwil al ahadisi kang teman-teman al ahadisi kang teman-teman anyar lan nyimpen. Jadi ini juga ada sebuah kabar ya, artinya bahwa nanti kamu itu, Nabi Yakub itu kemudian memberikan penjelasan bahwa kamu nanti akan menjadi orang yang terpilih, dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan. Dan selama itulah Rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Nah, ketika engkau sudah dipilih Allah menjadi nabinya, maka Allah akan memberikan pengajaran-pengajaran kepadamu tentang mimpi dan kejadian-kejadian. Nah, ini nanti ya. Jadi Nabi Yakub itu Nabi Yusuf bin Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Nabi siapa? Ishak. Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini gen yang sangat luar biasa sekali ya. Bapaknya, kemudian kakeknya, buyutnya itu adalah nabi. Jadi Nabi Yusuf ini gen seorang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu keturunannya semuanya menjadi nabi dan rasul gitu. Mempunyai 2 anak, 1 anak dari istri pertama bernama Ibu Sarah itu melahirkan anak Ishak. Jadi Ibu Sarah itu melahirkan Nabi Ishak ketika usia 92 tahun. Sudah sangat tua sekali melahirkan anak. Yang satunya adalah dari Ibu Hajar. Ibu Hajar ini seorang budak. Kulitnya tidak putih, juga tidak hitam, sawo matang. Nah, makanya kata MH Najib, ojo-ojo Siti Hajar ini dari orang Asia ya, karena kulitnya kayak kita, tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih. Nah, dari Siti Hajar ini lahir Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail sampai terakhir ada Nabi Muhammad alaihissalam.
Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi semuanya nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu anak cucunya menjadi nabi semuanya. Nah, kemudian ta'birur ru'ya tegese penjelasan impen wa yutim mulan nyempurnaaken nikmatahu ing nikmati Allah alaika ing atas sira bin nubuwati kelawan kenabian. Jadi Allah akan memberikan nikmat kepadamu wahai Yusuf dengan nikmat kenabian. Wa ala ali Yaqub lan ing atas keluargane Yakub auladihi tegese pira-pira putrane Yakub. Kama tamaha kaya oleh nyempurnaaken nikmat bin nubuwati kelawan kenabian ala abawai ka ing atase bapak loro sira mingko belu saking sadurunge Yakub. Siapa itu? Ibrahim, yaiku Nabi Ibrahim, wa Ishaq lan Nabi Ishaq. Inna rabbaka sak temene pangeran sira iku alimun dat kang mudaneni. Jadi Nabi Yusuf itu akan diberi kenikmatan kenabian oleh Allah seperti juga yang telah disempurnakan kenabiannya atas ayahnya, kakeknya dan buyutnya ya yang tadi itu. Jadi mulai Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bi khalqihi kelawan makhluke pangeran sira hakimun tur wicaksono, dan juga Nabi Yusuf itu diberi sifat yang sangat bijaksana. Fi sunai ing dalam penggaweane rebuk bihim kelawan khalqi. Lakot kana yakti teman-teman ono fi khabari Yusufa tegese tetep ing dalam ceritae Nabi Yusuf wa ikhwatihi lan pira-pira sedulure Nabi Yusuf wa hum utawi sedulure iku ahada asyara 11 ayatun pira-pira ayat iku ibarun tegese tepoh telodo. Jadi 11 bintang itu tadi merupakan indikasi ya, isyarat bahwa itu adalah saudaranya. Lisa ilina kang tetep ketuwe wong kang padha takon an khabarihim saking ceritane Nabi Yusuf lan keluargae. Uzkur nutura sapa sira. Idqalu lamun ngucap sapa sira kabeh ai ba'du ikhwati Yusufa tegese ngucap sapa sebagian pira-pira sedulure Nabi Yusuf libatihi maring sebagian. La Yusufu yakti utawi Yusuf iku mubtada dadi mubtada wa hulan sedulure Yusuf iku syakikuhu dulur tunggal bapak ibu saudara kandung Bunyaminu yaitu bernama Bunyamin. Jadi sebetulnya apa sih yang melatar belakangi surat Yusuf ini turun? Surat Yusuf ini turun itu ketika ada orang Yahudi ya bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, tolong ceritakan kepada kami tentang cerita anaknya Nabi siapa? Yakub ya, anaknya Nabi Yakub alaihissalam yang katanya dibunuh. Nah, gitu. Dibunuh oleh saudaranya, dia hidup di bumi Kan'an sampai ke negara Mesir. Nah, itu. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf ini secara beruntun dalam satu surat ya. Nah, sedangkan usianya Nabi Yusuf ya, Yusuf itu bahasa Ibrani. Ibrahim juga bahasa Ibrani. Nah, Nabi Yusuf itu usianya 120 tahun. Kalau Nabi Yakub bapaknya itu usianya 147 tahun. Nabi Ishak kakeknya usianya 180 tahun. Nabi Ibrahim usianya 175 tahun. Usia nabi-nabi dulu, orang-orang dulu memang sangat panjang sekali ya, terutama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya kurang lebih 995, hampir akan mendekati 1000. Ya, itu nabi yang unggul. Jadi nabi yang unggul itu ada 5 yang disebut ulul azmi, itu diantaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Itu kenapa unggul ya, karena memang cobaan yang diberikan oleh Allah cukup berat. Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun, masih saja umatnya sangat sedikit sekali itu. Nah, cobaan-cobaan itulah yang kemudian karena mampu bertahan sabar sehingga Allah memberikan ulul azmi kepada Nabi 5 itu. Kemudian mimpinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika bermimpi itu adalah hari atau malam Jumat ya. Ada juga yang mengatakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu sudah ada sejak zaman dulu.
Dalam kitab Fathul Bari, pendapat tentang kapan Lailatul Qadar itu juga bermacam-macam. Kurang lebih ada 40 pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Bisa kita bayangkan, puasa itu hanya 29 atau 30 hari. Tetapi pendapat para ulama itu sampai 40 pendapat tentang Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu hanya turun satu malam saja itu ya. Ini karena menurut saya perbedaan itu akan memacu kita dalam bulan Ramadan itu tetap berprasangka bahwa semoga nanti malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam itu kita menanti kedatangan Lailatul Qadar. Jadi sisi yang positif itu semacam itu. Kita jangan kemudian apa kok pakai teman pendapatnya. Nah, nggak usah terlalu bingung, tetapi kita harus mencari benang merah untuk hal yang positif dalam diri kita masing-masing. Nah, Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf itu menikah 3 kali ya. Pernikahan yang pertama itu memiliki 6 putra. 6 putra itu namanya agak lupa saya ya. Kemudian menikah yang kedua itu memiliki anak Nabi Yusuf sama Bunyamin. Kemudian menikah lagi memiliki 4 putra. Jadi semuanya adalah 12. Nah, saudara Nabi Yusuf itu 11. Yang saudara sekandung hanya 1, yaitu Bunyamin ya. Itu yang saudara seayah dan seibu itu hanya Bunyamin. Baik, saya lanjutkan lagi. Ahabu iku luwe demen khobarun tadi khobar ila abi namaring bapak kita minat ini bang kita wanah nulan utawi kita iku usbatun kumpul jamaatun tegese kumpul inna abana saat temani bapak kita iku lafil dolalin teman-teman kesasar fotoin tegese luput mubinun kang jelas. Jadi bapaknya Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub itu dikira oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu adalah orang yang tersesat. Kok berkomentar semacam itu mereka itu karena yang paling disayangi di antara saudaranya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara 12 anaknya itu yang paling disayangi adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam itu. Sehingga kemudian mereka itu banyak sekali yang iri terhadap Nabi Yusuf. Makanya kemudian bilang bahwa bapak kita ini dalam situasi yang tersesat, atau dia dalam situasi yang salah gitu. Karena yaitu tadi itu merasa iri terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak yang paling sangat disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Mereka kemudian mengatakan hal yang demikian itu. Inna bana lafil dhalalim mubin. Bapak kita ini sangat tersesat sekali. Ya. Bayin jelasaken biisarihima sebab milih Yusuf lan Bunyamin alaina ketimbang kita. Ayahnya ini sangat memilih Nabi Yusuf dan Bunyamin daripada kita semuanya. Maka kemudian mereka memiliki hal yang licik. Uktulu mongko becik matenono sapa sira kabeh Yusufa ing Nabi Yusuf. Au itrahu utawa buang sapa sira ing Nabi Yusuf ardon ing tanah. Ai bi ardin tegese kelawan bumi ba'idatin kang adoh. Yahlu mongko sepi laku maring sira kabeh apa wajhu abikum wajahe bapak sira kabeh bi ayyuk bila kelawan yen to madhep sapa abikum bi ayyuk bila kelawan yen to madhep sapa abikum betul alaikum ing atase sira kabeh wala yaltafit lan ora noleh sapa abikum liwairikum maring sira kabeh. Jadi kemudian mereka memberikan ide wis dibunuh ae Yusuf iki atau dijauhkan saja dari pandangan ayah. Nah, gitu. Mulai ide-ide liciknya ini mulai keluar. Nah, yang mengeluarkan ide ini bernama Yahuda, saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda. Kata Yahuda, dipateni ae lek ngono. Nah, lek kalau Yusuf itu aman, kita akan mendapatkan kasih sayang yang lebih. Soalnya lek ono Yusuf, semuanya akan tertumpah kasih sayangnya itu terhadap Yusuf alaihissalam.
Ada juga yang mengatakan ojo dipateni awit rohu ardon wis dohno ae gua enae ya, dibuang ke tanah yang sangat jauh dari tempat kelahirannya gitu, biardin baidatin. Ada juga yang mengatakan jangan dijauhkan, cegurno ae nang sumur. Nah, sumurnya sing weteng, sing kira-kira sumur itu didatangi oleh para musafir, kabilah-kabilah yang kemana-mana, sehingga Yusuf itu isok diangkut nang dindi gitu. Wataku lan ono sapa sira mimpa'dihi ing dalem sak temene mateni Yusuf, sakwuse mateni Yusuf, aiba daqat li Yusufa, tegese sakwuse mateni Yusuf, au torhi utawa buang Yusuf kauman ing kaum solihina kang padha soleh kabeh, bi antatuba kelawan yento taubat sapa sira kabeh. Wis gak apa-apa wis, ayo Yusuf iki dipateni utawa dibuang, mari ngono awak dhewe kabeh kudu taubat. Nah, tobat masal itu ya, saudaranya itu kemudian mengajak agar semuanya bertobat setelah membunuh Nabi Yusuf atau membuang Nabi Yusuf. Kala ngucap sapa ilun wong kang ngucap minhum saking setengah ikhwat huwa utawi qail iku Yahuda ya, bernama Yahuda. Oh, Yahuda ini yang mempunyai ide tidak membunuh. La taqtulu aja mateni sapa sira Yusuf ing Yusuf walquhu lan buang sapa sira kabeh ing Yusuf itrahu tegese buang sapa sira ing Yusuf fi ghayabatil jubbi ing dalem jerone sumur mudlimil bi'ri kang weteng sumure wa fi qiraatin lan ing dalem bacaan liya bil jam'i kelawan jamak yal takit mongko gowo ing Yusuf sahabatus sayyarati setengah wong kang padha melayu al musafirina tegese para musafir. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku fa'ili nang nglakoni sapa sira kabeh ma aradtuhum ing barang kang den karepaken sapa sira kabeh minat tafriqi bayane misai faktafu mongko becik ngalap cukup sapa sira kabeh bidzalika kelawan mengkono. Kalu ngucap sapa ikhwat ya abana he bapak ingsun malakah utawi punapa panjenengan la tak manna ismam la tak manna boten milang-milang aman panjenengan ala Yusufa ing atase Nabi Yusuf wa inna lan sak temene kita lahu maring Yusuf iku lana sihuna yakti bakal maringi nasihat, yakti bakal karep sae sedaya dumateng Yusuf. Jadi saudaranya tadi yang Yahuda ya, maaf tadi ada kekeliruan. Yahuda itu kemudian memberikan saran, ojo dipateni gua enae utawa jegurno sumur ya, buang ke sumur yang sangat dalam dan sangat gelap sekali dan ada airnya. Waduh, ganas sekali ya, yang ada airnya. Nah, sehingga kemudian yaltaqidhu ba'dus sayyar, sehingga kemudian ada seorang musafir yang mengambil air dan kemudian Yusuf itu agar terangkat oleh orang musafir dan dibawa oleh orang musafir. In kuntum fa'ilina qalu ya aban. Akhirnya rencana ini disepakati dan Nabi Yusuf akan diajak saudara-saudaranya. Sebelum diajak itu para saudaranya ini matur, selain Bunyamin ya tentunya, selain Bunyamin, dan Yusuf kemudian bilang ke bapaknya Nabi Yakub, wahai ayahku, nah, kenapa panjenengan itu kok tidak memberikan rasa aman kepada Nabi Yusuf kalau bersama kita? Kenapa Anda itu merasa ragu-ragu kalau Nabi Yusuf itu bermain dengan kita gitu? Sedangkan kita ini adalah orang yang akan memberikan kebaikan-kebaikan terhadap Nabi Yusuf. Kenapa kok masih ragu gitu? Jadi orang 10 ini kan 12 orang ya, putranya Nabi Yakub itu, yang dua adalah Nabi Yusuf, satunya Bunyamin gitu. Itu yang paling disayangi oleh Nabi Yakub. Yang 10 itu kemudian dipimpin tadi itu. Nah, rayuan ini, permohonan ini diajukan kepada Nabi Yakub agar supaya Nabi Yusuf itu mengikuti saudaranya untuk diajak keluar dari rumah itu. Jadi akhirnya
bapaknya itu dirayu ya, dirayu agar supaya Nabi Yusuf melu gitu, karena akan merencanakan siasat gitu. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana Nabi Yusuf dengan saudaranya, bagaimana Nabi Yakub? Kita akan mengikuti pengajian di selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan karena surat Yusuf itu terdiri dari 111 ayat. Jadi kira-kira dalam satu hari kita mengaji sebanyak 11 ayat ya. Semoga ini bermanfaat ceritanya. Ceritanya juga akan membawa hikmah dan bagaimana kita mengetahui sejarah-sejarah yang telah dikisahkan dalam kitab-kitab yang lalu ya. Di kitab Taurat juga dikisahkan, di Al-Qur'an juga dikisahkan. Kita ikuti kisah selanjutnya epik tentang perjalanan Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf akan menjadi seorang raja dan menjadi raja ya. Bagaimana mimpi itu akan menjadi kenyataan gitu. Mimpi tentang 11 bintang, rembulan dan matahari semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf itu akan menjadi sebuah kenyataan ada pada akhir surat Yusuf. Maka ikuti terus ya dari saya. Apabila ada yang tidak berkenan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.